Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Handayani, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi PGSD semester 7 dengan NIM 877822352. Di sini sekarang saya akan praktikum IPA mengenai ekosistem. Tujuan melaksanakan praktek ini adalah membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu komponen biotik, dan lingkungan tidak hidup, yaitu abiotik di suatu tempat. Semua bagian ini saling mempengaruhi satu sama lain. Secara struktural, dalam suatu ekosistem terdapat komponen biotik yang terdiri dari bahan produsen yaitu tumbuhan, konsumen hewan, dan dekomposer yaitu pengurai, serta komponen abiotik yang terdiri dari bahan anorganik, bahan organik, dan kondisi iklim. Dengan demikian, setiap ekosistem mempunyai keenam komponen pembentuknya yang saling berinteraksi. Dari cara terbentuknya ekosistem, ada dua jenis ekosistem, yaitu 1. Ekosistem alami, yaitu ekosistem yang terbentuk secara alami, contohnya padang rumput, gurun, dan gunung. Yang kedua, ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat atau dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu, contohnya sawah, kebun, dan taman. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan ini antara lain kondisi cahayanya cukup, suhu udaranya mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Komponen abiotiknya berupa tanaman dan hewan. Di hutan ini terdapat pohon bambu, pisang, hanjuang, rumput, tanaman putri malu, juga binahong, pala, kelapa, dan yang lainnya. Tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari dan hewan, air, dan tanah sebagai proses pertumbuhannya. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan yang ada di sekitar ini, yaitu semut, ulat, dan laba-laba. Hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana mereka juga membutuhkan air, makanan untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Dalam hal ini, tanaman sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat dekomposer atau pengurai. Di dalam hutan ini, kita menemui pengurai yaitu cacing dan jamur. Pengurai atau dekomposer berfungsi menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Komponen abiotik yang kita amati meliputi cahayanya cukup, tanahnya subur, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, anginnya sejuk, dan kondisi airnya cukup banyak. Karena di wilayah ini sering mendapat hujan ringan sehingga tanah tetap lembab. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem kebun, yang pertama ada singkong, pisang, talas, pandan, sawo, dan jambu biji. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Komponen biotik lainnya ada semut, ulat, dan kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya, air, tanaman untuk bertahan hidup. Adapun
decomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem kebun adalah cacing dan jamur. Jadi, kesimpulannya adalah dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar hutan dan kebun menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dan komposer yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan.